Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Mari dipersiapkan buku temanya dan alat tulisnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita sudah masuk subtema 4. Judulnya adalah hidup rukun di masyarakat. Mari kita amati sama-sama kedua gambar di bawah ini. Tentu anak-anak bisa membandingkannya ya. Gambar yang pertama, bagaimana kira-kira menurut anak-anak? Tentunya lingkungannya kotor, banyak sampah, air menggenang ya, sangat tidak terawat. Gambar yang kedua bisa kita lihat ada warga yang sedang kerja bakti bersih-bersih. Tentunya membuat lingkungannya terawat, bersih, tidak ada sampah dan juga tidak ada air menggenang. Pada halaman berikutnya, mari kita lihat masyarakat yang ada di lingkungan sekitar rumah Udin. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka menjaga hidup rukun? Silakan anak-anak berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 1 ya. Ayo mengamati. Nah, dengarkan gurumu membacakan teks di bawah ini. Di sini akan coba bacakan, anak-anak simak ya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang kalimat ajakan yang cirinya adalah ada kata ayo, mari, dan yuk. Kemudian kita juga sudah belajar kalimat perintah yang cirinya adalah memiliki imbuhan lah pada katanya, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat penolakan. Kalimat penolakan digunakan untuk menolak sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti Udin tadi, pada saat Badu mengajak dia untuk membuang sampah di got, Udin menolak. Dan kata yang digunakan Udin adalah tidak mau ah. Kata tidak mau itu adalah kata penolakan. Kalimat Udin melanjutkan tidak mau ah, karena got akan menjadi tergenang dan bau. Sekarang coba anak-anak buat kalimat penolakan sendiri. Tuliskan pada kolom warna hijau ya di buku kalian. Atau yang belum punya buku silahkan boleh menulis di buku tulis masing-masing. Selanjutnya pada bagian bawah, amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Yuk kita sama-sama urutkan. Gambar yang pertama, kata Badu kepada Udin, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Lalu gambar yang kedua, kata Udin, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Gambar yang ketiga, kata Badu, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Anak-anak juga langsung ditulis ya urutan nomor
nomor pada gambarnya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Silakan anak-anak pasangkan hasil karya Udin, Edo, dan Siti dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Kemudian tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Selanjutnya kita langsung pada halaman 146. Ayo berlatih. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 259 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubu satuan. Nah, anak-anak bisa lihat di bawah ya, gambar yang di bawah. Ada kata Udin dan Mutiara, ada namanya di situ ya. Lalu kubus yang bagian Udin itu adalah kubus ratusannya ada 2, kubus puluhannya ada 3, lalu kubus satuannya ada 9. Jadi 239. Kemudian yang Mutiara ayo diamati. Kubus ratusannya ada 1, kemudian kubus puluhannya ada 8, dan kubus satuannya ada 5. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah, nah kalau kita ditanyakan jumlah, berarti kita harus menjumlahkan atau menambahkan. Nah di sini yang ditambahkan adalah, atau yang dijumlahkan adalah biji-bijian yang digunakan Udin dan biji-bijian yang digunakan Mutiara. Jadi 239 ditambah 185. Hasilnya adalah 424. Jadi jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424. Kemudian berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Nah anak-anak, jika kita ditanya selisih, maka kita cara mengerjakannya adalah yaitu dikurangkan ya. Apa yang dikurangkan? Dalam contoh soal ini adalah biji-bijian yang digunakan Udin dikurang dengan biji-bijian yang digunakan oleh Mutiara. Pertama yang harus kita lakukan pada pengurangan adalah kurangkan dulu satuannya. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian puluhannya 3 dikurang 8. Tetapi 3 tidak bisa dikurang 8. Maka kita harus pinjam 1 ratusan atau 100 dari 2 ratusan yang di depan. Sehingga 13 dikurang 8 sama dengan 5. Kemudian yang terakhir, 2 ratusan telah dipinjam 1 ratusan, sisa 1 ratusan, artinya sisa 100 ya. Sehingga 100 dikurang 100 atau 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kalau 0 di depan angka tidak perlu ditulis ya. Maka selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 54 buah. Baik, selanjutnya pada halaman 147 kita coba untuk selesaikan soal latihannya ya. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Di sini akan contohkan untuk nomor 1 ya. Bilangan 356 dan bilangan 344. Pertama kita cari dulu jumlahnya. Kalau kita ditanyakan jumlah atau mencari jumlahnya berarti harus ditambahkan. Jadi 356 tambah 344.
10 kita tulis 0. 10 disimpan 1. 6 ditambah 4 adalah kita tulis lagi 0. Simpan lagi satunya di atas 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jumlahnya 700. Selanjutnya kita akan menentukan selisih dari bilangan tersebut. Jadi caranya harus dikurang ya, seperti yang sudah Miss Mia jelaskan di awal tadi. 356 dikurang 344. Perhatikan cara pengurangannya ya. 356 dikurang 344. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 0 di depan angka tidak perlu ditulis ya. Maka jumlah dari bilangan 356 dan bilangan 344 adalah 700. Kemudian selisih dari bilangan 356 dan bilangan 344 adalah 12. Nah, untuk nomor selanjutnya, nomor 2, 3, dan 4, silakan anak-anak kerjakan sendiri ya. Boleh langsung di buku tema bagi yang punya buku tema sendiri, atau yang belum punya buku tema boleh mengerjakan di buku tulis masing-masing ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Miss Mia sampaikan dapat anak-anak pahami dan mengerti sehingga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semua.